Kita hidup ini untuk apa? Untuk akhirat, untuk ibadah kita. Kita semua ingin masuk surga. Itu harus kita ingat tuh seumur hidup. Dan kita ajarkan istri kita, anak kita, bahwa kita hidup untuk masuk surga, bukan dunia. Dan agama pun juga melarang orang hanya ibadah tok, tapi istrinya kelaparan, haram, dosa. Bukan begitu. Kalau dirimu meletakkan dirimu di tempat sebab, kamu menikah, punya anak, jangan hanya sujud di masjid, terlantar anakmu, haram, dosa, masuk neraka. Ucapan ini dibisikkan oleh setan, dibisikkan. Mereka kalau kita lihat juga yang ashabu dunia selalu ngomong begini, kan kita jangan akhirat melulu, kita kan harus seimbang. Kata mereka gini, ini setan. Apakah benar bila kita hidup ini harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Bagaimana caranya agar dapat menjalaninya, kita dapat selalu takwa? Rabbana atina fid dunia dulu. Bagaimana mau dapat akhirat kalau dunia morat-marit? Makanya dari Hajar Aswad rukun yang ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka seimbang hidup, jangan selalu miring. Ngomongnya kita harus seimbang, Ustaz, nggak boleh ekstrim kita. Kita seimbang 50-50, 50% dunia, 50% akhirat. Bohong. Nah, kalau mau seimbang, kita tanya jujur, kamu kerja berapa jam dalam sehari? 8 jam. Kalau 8 jam, kalau mau seimbang, ngaji juga 8 jam mestinya. Itu baru seimbang. Nah, waktu orang ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kejarlah akhirat, nanti dunia pasti ikut. Itu kalimat gak salah kalau dia ngomongnya sadar. Akhirat, nah untuk akhirat, kejarlah akhirat, maka dunia akan ikut. Kerja cari duit, ngomong ngejar akhirat, tapi gak berbuat di dunia. Nah, kita di dunia kok, cuman harus, maksudnya harus paham, otakmu, pikiranmu, hatimu tuh ke akhirat terus. Biarpun kamu berkecimpung di dunia ini, harus akhirat, itu maknanya. Makanya akhirat tuh ngadep ke kubur langsung apa gitu, dia tidak. Berarti dia nggak paham orang itu. Kalau kita bicara seimbang dunia akhirat, kok masjid kau letakkan di tempat parkir yang kecil, yang kotor? Kau katakan seimbang, nggak boleh ekstrim dunia dan akhirat. Kau bohong semuanya. Banyak kebohongan yang kita lakukan dan kepalsuan dalam kehidupan ini. Kau lihat agama berapa persen? Berapa persen? 5%, 10%, 90%, semuanya urusan dunia. Dalam Islam kita disuruh ingat mati, bukan berarti untuk meninggalkan dunia. Jangan sampai salah kaji. Selepas ikut tazkirah dulu, semasa belum hijrah, belum taubat, semangat mengejar dunia. Selepas itu, ya, padi tinggal, kelapa tinggal, bisnis tinggal. Awak macam mana? Saya dah tinggalkan semua, Ustaz. Saya nak mati. Bila kita tinggalkan dunia ini, diambil orang lain. Mereka akan kuasai dunia. Kita tetap genggam dunia, tetap ambil dunia ini, tapi bukan untuk dunia. Apa beda kita dengan mereka? Mereka mengambil dunia untuk dunia, sedangkan kita mengambil dunia untuk bekal akhirat. Jadi kalau seimbang, mesti kalau 8 jam kerja, mestinya 8 jam ngaji. Antum lihat tuh orang-orang yang selalu ngomong kita tuh harus seimbang dunia dan akhirat. Lihat realitanya. Apakah dia seimbang dunia dan akhirat? Berapa jam dia cari dunia dan berapa jam dia cari akhirat? Akan tetapi ada, Nabi mengisyaratkan ada sebuah pekerjaan kelihatannya urusan dunia tapi nilainya akhirat. Ada pekerjaan urusan dunia tapi ternyata nilainya akhirat. Cari duit tok, tapi kenapa kok kamu cari duit tok? Di bawah belakangku banyak tanggung jawab. Ada anak yatim yang harus aku urus ini. Jadi sehingga ada makom dalam dunia tasawuf, dunia ibadah, dan makom asbab. Bekerja, cari duit. Apalagi setelah itu kamu menampung 10 orang di bawah naunganmu, 20 orang di bawah naunganmu, 100 orang di bawah naunganmu. Bekerja, cari duit. Di sini ada Pak Polisi. Kayaknya Pak Polisi nggak pernah itikaf di masjid, tapi di jalan saja. Tapi kalau dia niat yang benar, di jalan ngurusi jalannya siapa? Umat manusia. Ngurusi orang nggak penting, ini musuhku, kawanku, punya utang kepadaku. Nggak pernah Pak Polisi tanya gitu. Setiap orang lewat diatur jalannya. Niat karena Allah, jadi ibadah. Itulah yang dimaksud. Jadikan semua langkahmu ibadah. Kalau sudah langkahmu ibadah, duniamu dapat, akhiratmu dapat. Tapi kalau langkahmu itu hanya urusan dunia tok, nggak ingat Allah, ya dapat dunia tok. Tuh banyak orang yang awalnya ngomong seimbang, terakhir dia wajib-wajib doang. Sudah jamaah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, kekal jamaah.
Ada pekerjaan urusan dunia tapi ternyata nilainya akhirat. Cari duit tok, tapi kenapa kok kamu cari duit tok? Di bawah belakangku banyak tanggung jawab. Ada anak yatim yang harus aku urus. Jadi supaya tidak ragu nanti gara-gara dengan ceramah itu, wah saya nggak boleh ambil fakultas kedokteran. Jadilah dokter yang di saat engkau sambil operasi 10 juz Al-Quranmu kau ulang. Lah ada. Saya punya ini karena dia punya hafalan Al-Quran. Bahkan kesempatan bagi saya untuk menghafal, mengulang hafalan Quranmu. Sebab ada operasi 9 jam. Dan kalau dia baca Al-Quran, tenagaku kuat. Diem ngelamun nggak? Allah indah. Sambil nunggu pasien baca Al-Quran, baca sholawat. Inilah dokter yang kita inginkan. Banyak sih ayat-ayat dalam Quran yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Cari persiapan untuk di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bekal di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tanaman yang akan kita petik di akhirat. Kalau kamu mencari akhirat pasti dunia dapat. Digambarkan kalau kamu nanam rumput nggak akan tumbuh padi, tapi kalau nanam padi tumbuh Nah ini kan nggak semudah itu orang paham. Dan agama pun juga melarang orang hanya ibadah tok tapi istrinya kelaparan, haram, dosa. Bukan begitu. Akan tetapi ada Nabi mengisyaratkan ada sebuah pekerjaan kelihatannya urusan dunia tapi nilainya akhirat. Ada pekerjaan urusan dunia tapi ternyata nilainya akhirat. Cari duit tok, tapi kenapa kok kamu cari duit tok? Di bawah belakangku banyak tanggung jawab. Ada anak yatim yang harus aku urus. Ini jadi sehingga ada makom dalam dunia tasawuf, dunia ibadah, dan makom asbab. Kalau dirimu meletakkan dirimu di tempat sebab, kamu menikah, punya anak, jangan hanya sujud di masjid, terlantar anakmu, haram, dosa, masuk neraka. Bekerja, cari duit. Apalagi setelah itu kamu menampung 10 orang di bawah naunganmu, 20 orang di bawah naunganmu, 100 orang di bawah naunganmu. Bekerja, cari duit. Di sini ada Pak Polisi. Kayaknya Pak Polisi nggak pernah itikaf di masjid, tapi di jalan saja. Tapi kalau dia niat yang benar, di jalan ngurusi jalannya siapa? Umat manusia. Ngurusi orang nggak penting, ini musuhku, kawanku, punya utang kepadaku. Nggak pernah Pak Polisi tanya gitu. Setiap orang lewat diatur jalannya. Niat karena Allah jadi ibadah. Itulah yang dimaksud. Jadikan semua langkahmu ibadah. Kalau sudah langkahmu ibadah, duniamu dapat, akhiratmu dapat. Tapi kalau langkahmu itu hanya urusan dunia atau nggak ingat Allah, ya dapat dunia atau. Itu maksudnya. Jadikan langkah-langkah. Makanya tadi punya kasih kunci apa itu? Ruhnya ada sambung dengan Nabi, maka menjadi apapun. Lihat, sampai Buya selalu ngomong kok. Ada contoh, ada Pak Polisi, ini Pak Polisi, ada pejabat. Surganya pejabat kadang susah dimasuki ulama. Misalnya ada kemungkaran di Indramayu, kiai teriak-teriak, jerit-jerit sampai tenggorokannya putus, tetap saja kejahatan ada. Tapi Pak Polisi hanya patroli saja, berhenti itu. Lihat, kan punya, ya itu tinggal niatnya. Patrolinya karena Allah atau bukan, gitu saja. Itulah nak ya. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus. Jadi supaya tidak ragu nanti gara-gara dengan ceramah itu, wah saya nggak boleh ambil fakultas kedokteran. Jadilah dokter yang di saat engkau sambil operasi 10 juz Al-Quranmu kau ulang. Lah ada. Saya punya ini karena dia punya hafalan Al-Quran. Bahkan kesempatan bagi saya untuk menghafal, mengulang hafalan Quranmu. Sebab ada operasi 9 jam. Dan kalau dia baca Al-Quran, tenagaku kuat. Diem ngelamun nggak? Allah indah. Sambil nunggu pasien baca Al-Quran, baca sholawat. Inilah dokter yang kita inginkan. Bukan yang nggak wajib resep, beli resep, bohong banget. Itu bukan. Itu kan dokternya nggak pernah ngaji kayak begini dulu sehingga bohongi pasien. Tapi kalian jadi dokter selamat insya Allah, amin. Kuncinya dipegang, maksudnya begitu. Jadikanlah semuanya urusan akhirat, pun pada akhirnya kamu dapat dunia. Jadikanlah urusan akhirat, kerjaanmu dunia, beri warna roh akhirat, biar kamu juga mendapatkan akhirat dan mendapatkan dunia. Tapi kalau kamu tidak mewarnai urusan akhirat, lihat, kerja tok, capek, nggak dapat pahala, nggak, niatnya nggak bener. Itulah maksudnya. Jangan sampai gara-gara dengar hadis itu langsung nggak jadi deh, saya mau di masjid aja itikaf terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai di rumah lapar, nggak ada yang dimakan. Jadi seperti itu nak. Pertanyaan yang kedua, masya Allah ya, yang pertama kemudian juga